Ya, teman-teman, kita mulai kembali untuk ngebahas emiten punya teman-teman. Setelah tadi kita ngebahas emiten yang diakumulasi sama foreign. Sedikit-sedikit kita watchlist, teman-teman ya. Baik, dari Bro HRS W8L ya. Terima kasih atas super thanks-nya. Mudah-mudahan super thanks-nya dikalikan berkali-kali lipat dan ditambahkan dengan kebermanfaatan. Dan kepada teman-teman yang senantiasa support di channel ini ya, baik yang like, yang share, yang telah memberikan komentar juga. Terima kasih yang telah memberikan subscribe. Yang lama sejak saham gocapan luar biasa. Yang baru juga terima kasih. Bagi yang telah mendoakan saya pun berdoa teman-teman sehat-sehat terus di rumah ya. Dan yang telah memberikan super thanks ya, terima kasih super thanks-nya. Yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, terima kasih sekali lagi, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang teman-teman berikan digantikan dengan kebermanfaatan. Baik, sebagai ngulas sedikit ya, ada emiten apa nih, King, Widi udah masuk ke pembahasan. BDMN udah masuk, tinggal dibahas aja. Terus HIS DIAD juga sudah masuk, Demas sudah masuk. PSSI ini kita masukin. Lanjut ke bawahnya ada bakal nyentuh 210 lagi nggak? Apa nih? Harus ditulis emitennya di sini teman-teman ya. Nanti tulis emitennya apa ya teman-teman ya, diulang lagi ya. Ada 2 emiten misalnya gitu ya. Terima kasih ulasannya, sehat selalu bersama Allah. Amin. Makasih ya bro atas doanya ya. Dari Bro Zulkifli, salam tos. Tos, kita bahas tos ya. Dari Bro Ahyar, gimana menginformasikan Vina jual tanggal 23? Oh, SMKM kali ya. Nanti kita bahas lagi SMKM ya. Nanti kalau itu tulis dari kayak ini nih ya, ada kode emitennya, jadi pas saya panggil di sini SMKM keluar SMKM-nya gitu ya. Dari Bro Reja Ahmad. Bro Reja, makasih ya selama ini memberikan support terbaiknya ya. Dari Bro Musa, IRSX itu udah saya bahas belum ya, IRSX ya, kita bahas nanti ya. Lanjut, APLN 192, BAPI, BEX, BITEK-nya udah dibahas, tinggal BAPI juga udah masuk. TP di harga berapa? Goto S yang mana nih? Kalau teman-teman lihat videonya sudah saya kasih target ya, silahkan dilihat videonya. Nyambung kok teman-teman ya. BWPT harga wajar, BWPT HW ya, nanti kita coba cegas sudah masuk ya. Tinggal ke atas lihat teman-teman. Tinggal ke atas, kita cek dulu yang paling atas siapa. Jangan lupa ya, sudah dicatat ya. Kalau sudah dicatat pasti masuk. CDIA masuk kembali, emiten FCA banyak yang turun. Nah, mereka lagi take profit dulu teman-teman, nanti kita bahas ya. CBRE, Cebre, Goto, Widi, Owasa yang dibahas. Owasa udah dibahas, Owasa di sini nih. Owasa udah dibahas ya di nomor 1 ya, Owasa ya. Owasa sudah dibahas di nomor 1. Hadir dari Burobusan, bahas Asha emiten yang kemarin lepas FCA ya. MTFN juga sudah masuk watchlist. CNMA baru masuk ya. Baru masuk ke watchlist, kita bahas nanti. Hadir Burobusan, BWPT nanti sudah dicatat. Itu garis-garis datar yang banyak, itu garis indikator apa aja? Cek di playlist, cari namanya cara. Nah, saya jelaskan semuanya ya. Di situ semua saya jelaskan. GTSI udah masuk watchlist, tinggal dibahas aja bro ya. Oke. PART ikan udah open gap up tadi saya lihat teman-teman ya. Goto, era kita bahas nanti. Era Rico bukan Rico. MTW sudah dimasuk, BDM sudah oleh. Oke, sip ya. Kita bahas IHSG kita dulu ya.
IHSG hari ini tidak, kayaknya net sell ya teman-teman, hari ini net sell ya. Soalnya ini pengambilan foreign 7,6 ya pembeliannya, dan pengeluaran 8,1, sekitar 500 miliar ya, 0,5 teman-teman. 0,5. Saya pikir walaupun 0,5 masih banyak lah teman-teman. Foreign kan sudah mulai dari tanggal 2 Januari ya. Januari itu dia sudah mulai ngambil sampai 15 Januari. Ya kalau hari ini ada take profit sangat wajar sekali. Target masih di angka 9.500 dulu ya, bertahap aja teman-teman ya. Oke, teman-teman ya, kita walaupun ada pembuangan hari ini, tapi secara TA bagus, bahkan sekarang itu ATH kembali ya 9.133,87 atau plus 58 poin 0,64. Walaupun ada pembuangan dari foreign, berarti saham-saham Konglo sudah masuk lagi nih teman-teman ya. Tapi kita cek teman-teman, apakah emiten 4 bank ini ya sudah mulai diakumulasi lagi atau tidak. Mudah-mudahan diakumulasi ya hari ini. Ya, masih ada akumulasi si foreign hari ini atau net buy untuk BBRI. Net buy 92,3 miliar. KZYUZP pelakunya ini beberapa hari sudah mulai net buy ya, baik bandar lokal ataupun foreign. BBRI sudah mencapai tanda kenaikannya. Bagus teman-teman ya. Sudah menyentuh MA 200. Nah, sudah mulai membaik nih teman-teman ya. Sudah mulai membaik. Saya pikir tanda penurunan di sini walaupun dilewatin aman sampai ke level 3750. Step 1, step 2, nah ini sudah step 3 walaupun tipis gitu ya. Nah, ini sudah di break teman-teman, ini tanda penurunan sekaligus support 1 2 3 supportnya. Jadi kalau dilepas ini masih aman sebenarnya, tapi kalau alangkah baiknya dia tidak melewati kalau candle panjang ini kan dilewatin, cenderung turunnya agak sedikit dalam ya. Jadi kalau dia turun satu tick di atasnya itu akan lebih baik lagi. Ini targetnya meluruskan MA 200 dulu ya. Berarti ke level 4070 dulu teman-teman. Target masih teman-teman ya 4460 dulu untuk si BBRI. Lanjut ke BBNI. BBNI kita cek, wih keren banget BBNI walaupun hari ini foreign keluar, tapi si candlenya masuk ya. KZ 48,4 miliar nahan, ZP keluar, YU ya cenderung dimakan ini teman-teman ya. Jadi foreign nyedain barang sebelah kanan dimakan ya. Sama PD, CCBBB sudah mulai masuk, HP sudah mulai masuk, sudah mulai membaik. Tanda kenaikan sudah mulai dilewatin, pas banget di sininya. Kita hapus aja, sudah break berarti teman-teman ya. Target di mana? Target masih sama di angka 4.890. Terjadi koreksi ke level aman 4520 aman, tapi kalau aman banget 4560. Kalau dia terjadi open gap bawah, kebiasaan teman-teman ya. MA 200 masih belum bisa untuk menukik ke atas, belum bisa dibelokkan ke atas ya, masih lurus aja. Cuman MA 10, MA 20 sudah mulai di bawah candle semuanya, sudah mulai bagus. Tren sudah, status sudah mulai uptrend. Target 4880 ya. Nanti setelah itu banyak tanda kenaikannya, nanti targetnya ada di angka lumayan agak tinggi ya, 5.700 dulu. Tapi sementara sini dulu, fokus ke sini dulu deh teman-teman ya. Foreign pun sudah mulai mengutnya bagus, lebih banyak pungutannya daripada pengeluarannya untuk hari ini ya. Bandar lokal pun demikian. Bandar lokalnya siapa yang ambil? BB ya. Untuk bandar foreignnya KZ ya. Jadi cenderung ditahan sama ini bukan ditahan kalau begini teman-teman, artinya dimakan barang foreign. Lanjut ke BMRI. BMRI kita cek BMRI. Mana BMRI? BRRI menyentuh tanda kenaikannya 2 kali. Nah, kalau sudah 2 kali ini area kuat nih. Kalau area kuat sudah mulai jebol, bagus teman-teman. Area penurunan aman 4910. Hari ini foreign keluar, net sell 55,8. BK yang masuk sama CJP YU keluar. Tapi pengambilan masih lebih banyak pengambilannya ya daripada pengeluarannya. Artinya masih posisi bagus dibandingkan dengan pengambilan bulan November pun masih banyak pengambilan. Santai aja. BMRI trennya, BMS sudah mulai bagus trennya nih.
MA 200 sudah mulai menghadap ke atas sedikit. Jadi kalau terjadi penurunan ke level 4930 masih aman. Target di angka 5.300 dulu. Jangan jauh-jauh dulu teman-teman. Karena dia itu cenderung ya si market makernya 1 tick, 2 tick, 3 tick, 1% aja mereka jualan teman. Jadi mereka itu kalau kenaikan seluruhnya 20%, kalau mereka bolak-balik bisa 100% juga teman-teman. Karena mereka itu kan pintar. 1%, 2% kalau dananya 90 miliar atau ngebuang 129 miliar, 129 miliar dengan 1% aja udah ketahuan. Jadi mereka cenderung kalau di emiten seperti ini BMRI lebih baik bolak-balik teman-teman ya. Itu gennya akan lumayan ya. Contoh koreksi teman-teman beli aja, gitu koreksi beli aja. Yang penting nanti kalau teman-teman beli ya untuk si BMRI kalau mau scalpingan BMRI, MA 200 sudah menghadap ke atas ya. Kalau MA 200 masih menghadap ke atas itu posisi bagus. Ketika merah teman-teman beli aja, merah beli aja. Paling turun 1 tick 2 tick. Kalau sudah melihat BMRI, BBC merah 3 kali, 4 kali, teman-teman beli aja gitu kan. Nanti teman-teman 3%, 4% udah jual. Nanti tunggu lagi merah lagi gitu kan teman-teman. Bolak-balik aja teman-teman. Cuannya seperti itu kalau untuk emiten yang 4 bank ini lebih enak begitu ya. Tapi kalau teman-teman ingin agak sedikit swing ya silahkan aja. Bebas ya. Tapi untuk scalping pendek di emiten 4 bank ketika MA2 sudah menghadap ke atas bagus teman-teman. Apalagi polarnya sekarang pungutannya keren. Walaupun hari ini ada pengeluaran tapi lebih banyak pengambilan. Oke, BBCA kita cek BBCA. BBCA masih nggak mau ya ke MA 200 ya. Tapi sudah mulai bagus nih, sudah mulai berada di atas MA 10 sama MA 20, sudah mulai didadam candle si MA 20-nya. Dan hari ini Poren masih keluar ya ternyata ya. Sejak tanggal 12 Januari masih net sell, tapi si candle sudah mulai berada di atas MA 10. Tren masih statusnya masih downtrend walaupun Manaloka sudah mulai ngambil, tetapi secara status masih posisi downtrend. Harus berusaha untuk menembus MA 200. Saya pikir bisa lah teman-teman BCA. Pungutan pun masih banyak daripada pengeluarannya. Ditambah smart money pun sudah berkumpul dengan baik. Poren akan masuk ya keluar domestiknya. Teman kita yang banyak ya. BB malah keluar. Ini masih tukar sama teman-teman kita ya. Oke teman-teman ya. Karena teman kita kan juga ya. Itu dananya gede juga teman-teman ya. Ambil terus ya. Oke teman-teman, AKBK sudah mulai masuk walaupun dia keluar, harga sudah mulai di atas MA 10. Saya pikir nanti kalau sudah mulai masuk MA 200 silahkan aja teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman ingin scalping, tunggu aja sampai dia nyampe juga MA 200-nya. Biarkan MA 200 menghadap ke atas, teman-teman bisa scalping, bisa lebih enak. Artinya trennya lagi bagus. Teman-teman. Oke, jadi si Poren masih keluar. Oke, langsung ke Widi teman-teman ya, Widi. Ada dari teman kita Widi. Widi kita cek. Mohon maafnya baru dibahas ya. Bahas Widi. Ada info apa nih? Sehat selalu bersama keluarga, amin. Widi sudah 2 kali arah, besok 3 kali arah, amin. 100 nih bulan ini, amin. Widi channelnya seperti itu. Makasih ya bro ya. Dari Ari, bro Ari ya. Widi, kita cek Widi. Ya Widi tanah. Oh sudah ngebreak teman-teman ya. Sudah break. Sudah mulai bagus. Tanda kenaikan sudah mulai dijebol. Nah ini teman-teman 2 tanda kenaikan dijebol tapi dia meninggalkan jejak penurunan di 4-4-nya. Jadi kalau dia turun lagi ke level sini nggak usah khawatir karena tanda penurunan biasa aja ini ya. Untuk support ini belum bikin support, baru di bawahnya aja di angka 36 itu supportnya. Ini tanda kenaikan di sini baru tanda kenaikan aja ya, belum target ya. Targetnya ada babak kedua di sini nih. 74 targetnya teman-teman ya. Kalau terjadi koreksi sampai ke level 44 aman banget. Pakai banget aja nggak apa-apa. Nah, yang amannya itu di sini nih, 41. Alangkah baiknya dia naik dulu agak sedikit tinggi karena level sini belum di break di angka 50-nya. Kalau sudah ke tanda kenaikan saya pikir ke 52 dulu ada koreksi itu akan lebih baik lagi untuk menguji area support, teman-teman. Kenapa harus ada koreksi untuk menguji area support? Bila mana supportnya masih jauh banget sudah dipantulkan lagi setelah ada koreksi bahkan bikin support baru ya berarti semakin keren, semakin istilahnya kuat ya arah untuk kenaikan semakin kuat. MA 10, MA 2 berada di bawah, MA 200 berada di bawah MA 10 sama MA 20. Hari ini bandar lokal sudah mulai masuk, Poren jualan ya sedikit.
Kalau Poren di sini masih kurang kerjaan di sini teman-teman. Tanggal 19 MG sudah mulai masuk, CP sudah mulai masuk. Bagus, broker bagus nih. Hati-hati dengan shadow-nya teman-teman ya. Makanya kalau ke sini itu masih aman ya. YP, MG sama CP sudah mulai masuk. EC, CC, EP, EDR keluar. DR sayang banget keluar ya. Tapi diganti sama EU bagus nih. MG, CP, EU ya. Kalau dia bikin kenaikan sampai di sini 52, beri 52-nya koreksi itu akan lebih baik lagi ya. Untuk menguji nanti area supportnya biar area supportnya tidak dijebol, ya bikin support yang baru itu akan lebih keren lagi. Oke, teman-teman hari ini keren ya untuk pengutannya. Mudah-mudahan sih dia turun sampai ke level sini aja 44 ya. Jangan jauh-jauh. UNVR ya. UNVR. UNVR. UNVR kalau nggak salah lagi koleksi deh teman. Dari Bro Nur Komariah Sabrawi 8726. UNVR sampai mana? Sampai kapan downtrendnya? Emang downtrend teman-teman? Belum downtrend. Kategorinya saya jelasin. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahas UNVR apakah saatnya downtrend? Nah ini si UNVR statusnya bukan downtrend ya, hanya penurunan aja untuk bikin support yang keduanya. Karena support ketiga ya berarti satu dijebol, hari ini dijebol kemarin ya dijebolnya. Kalau ini yang di sini nih, kemarin juga dijebol. Jadi ini ada dua support dijebol semuanya teman-teman, nggak apa-apa teman-teman ya. Dia lagi menjalani penurunan dulu. Kalau supportnya support kalau dia downtrend posisinya EMA 200 dilewatin. Kalau ini belum terjadi downtrend, hanya penurunan aja. Hanya penurunan aja teman-teman ya. Dia lagi nyari pijakan yang lumayan agak tebal dikit lah teman-teman ya. Jadi enak nanti naik bikin aba-abanya enak ya. Kalau ketika dia bikin support yang agak dalam akan lebih enak lagi. Nah, sini kan ada candle panjang nih teman-teman ya. Kalau candle panjangnya tidak dijebol itu cenderung bagus banget. Maksimal 2270 nih ya. 2270 tidak dijebol bagus banget teman-teman ya. Nah, di sini kan ada gap nih. Nah, apakah si WNPR ini mau menyelesaikan gapnya dulu untuk menyelesaikan PR-nya? Sebenarnya kalau turun ke level sini pun ya 2070 statusnya masih uptrend. Kenapa? MA 200 masih di bawah candle dan di bawah MA 10 memang jauh teman-teman ya. Nanti kalau dia turun ke sini pun untuk menutup PR-nya. Yang harus diwaspadain itu ketika jebol MA 200 sebagai tanda bahwa dia sudah mulai downtrend. Karena saya lihat di sini bandar lokal ataupun foreign, bahkan hari ini pun bandar foreign masuk kembali 24,8 miliar. Memang di bandar lokalnya LGMG keluar dikuasai sama YXC, sama YP gitu ya. Tapi di samping itu YU sama GR pun sudah mulai masuk. Nah, kita lihat foreign AKA sudah ngambil 10, RX cuma keluar 6. Sini sudah masih terjadi net buy ya. Nah, bagi teman-teman yang suka scalpingan ataupun pendek lah ya, cek 15 menitan aja. Nah, 15 menitan MA 200 kan sudah mulai jauh nih ya. Untuk 15 menitan nih ya, jauh. Artinya posisi kalau untuk 15 menitan betul downtrend ya. Tapi untuk hariannya, satu hariannya, dia cenderung masih posisinya masih uptrend. Cuman lagi turun aja. Cuman dalam teman-teman turunnya ya. Cuman agak dalam. Saya bikin tanda kenaikan di level 2640 dulu ya di situ. Padahal targetnya dikit lagi ya. Targetnya dikit lagi di sini teman targetin. Di angka 3080 tapi dia nggak sanggup. Waspada ketika dia jebol candle panjang ini ya nih. Berarti maksimal turun itu tinggal 1 tick lagi ya, 2280 maksimal. Kalau dia jebol, jangan ngambil dulu deh teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang mau ngambil pun jangan ngambil dulu ya. Lebih baik sabar aja untuk ngambil. Tunggu pantulannya, tunggu MA10 di bawah candle kembali. Untuk pungutan masih banyak pungutannya daripada pengeluarannya. Begitupun dengan bandar lokal masih banyak pungutannya. Perhatikan sini pungutannya bagus banget kan. Poren pun bagus banget. Artinya si bandar poren sama si bandar lokal masih ada di dalam. Kalau kita cek UNVR di sini. UNVR malah hilang. Apa-apa.
Nah, ini masih posisinya dari tengah itu masih jauh, teman. Wajar kalau dia koreksian. Emang koreksian suka agak dalam dikit. Yang penting kan ini support terpendeknya nih, teman di sini level sini kan support terpendeknya nih. Ya mungkin wah ini support kayaknya terlalu pendek, makanya dijauhin dulu ya. Karena support yang jauhnya di sini, teman-teman, jauh banget di angka 1695 gitu ya. Kalau lagi posisi seperti ini santai aja, teman-teman ya. Apalagi yang punya di atas. Karena posisinya pun ini masih dari jauh dari harga tengah. Terlebih lagi dia nurunin itu sejak tahun 2018 ya. Koreksian panjang itu dia biasa ya. Yang penting dia tren MA200-nya masih posisi bagus dan pungutan pun tidak signifikan pengeluarannya. Model di sini ada pengeluaran sampai ataupun 100 miliar, 200 miliar gitu teman-teman. Kalau ini masih posisi aman, ngebuang pun cuma 6,5 miliar sedangkan AK aja ngambil 10 miliar gitu ya. Kalau mau ngambil sabar dulu ya, tunggu MA10 di bawah kanan dan menuju ke atas. Targetnya masih sama di angka 3080 dulu ya di sini. Beberapa target sudah mulai dilalui dengan baik ya. Nah, ini harga wajarnya 2300. Jadi kalau sekarang sekarang di harga wajarnya nih ya. Kalau 2004 soalnya harga wajarnya sudah dijemput semuanya di sini nih. Malah dikasih bonus sampai ke angka 2800 nih. Ini harga wajarnya kan 2300 sama 2400. Jadi sangat wajar sekali kalau dia diturunin ke harga wajar dulu ya. Karena kalau sudah di atas harga wajar ya cenderung dikatakan mahal kalau berdasarkan hitung-hitungan gitu kan. Tapi berdasarkan pungut-pungutan gitu ya, ini Bandar Lokal sama Syukuren belum menjual secara signifikan. Langsung ke MTEK. MTEK dari Grand Selawah Grand View 7292. Bahas MTEK katanya ya. Lanjut dari Sisjenita. Coin sama MTEK. Coin ini udah masuk belum ya? Coin udah masuk ya, tinggal dibahas aja. MTEK dulu ya. Dari Brodam R. MTEK. Koreksiannya dalam banget, sampai tanda penurunan aja dijebol atau nih. Dua tanda penurunan. Ini sudah jebol, teman supportnya dijebol, teman-teman dia bikin support baru nih. Tapi belum terjadi. Di sini kan support baru nih, dijebol juga. Ini juga. Nah, ini kan ada tanda kenaikan di sini, teman-teman, berupa gap ya. Ada dua tanda kenaikan, satu gap, yang satu tanda kenaikan. Saya kasih juga tanda gapnya dulu ya. Nah, bila mana si MTEK ini tidak bisa nembus ini lagi, teman-teman waspada ya. Kalau tidak bisa nembus, kan ini tanda penurunan, terus, tanda penurunan terus dibabat sama dia ya, yang terkecil, yang terdalam juga dibabat. Sedangkan tanda kenaikannya belum ada satupun di break ya, ataupun disentuh dengan shadow. Makanya patut waspada ya, karena tanda support di sini nih yang terdekatnya 1, 2, 3 support itu dijebol terus. Bahkan di level sini pun tanda penurunan dijebol ya. Nah, ini sudah tidak ada support lagi selain di bawah, teman-teman di sini nih. Supportnya jauh banget 400. Nah, maka garda terakhir adalah MA200. Bila mana MA200 dijebol juga patut diwaspadain ya. Kenapa diwaspadain? Kan suka saya bilang, MA200 adalah garda terakhir. Garda terakhir untuk tren. Jadi kalau sudah jebol MA200, trennya sudah patah. Jadi downtrend. Ada kesempatan satu kali lagi naik ketika MA200-nya sudah dijebol tapi masih menghadap ke atas. Nah, biasanya dia suka agak dalam dikit. Cuma terus perhatikan MA200-nya. Kalau masih terus ke atas berarti ada akan melakukan percobaan kembali untuk menembus MA200. Nah, bila mana MA2 sudah mulai melengkung ke bawah, udah status sudah mulai berubah, yang tadinya downtrend bias atau semu, sekarang benar-benar downtrend, teman-teman. Kalau sudah MA2 melengkung ke bawah ya. Nah, makanya support ini jangan sampai dilewatin lagi nih, support nih teman-teman, sampai dilewatin lagi ya. Untuk ngambil bagaimana? Jangan ngambil dulu. Lebih baik teman-teman sabar dulu untuk ngambil, karena MA10, MA20 untuk tanda penurunan sudah dilewatin. Nah, seperti biasa, ketika MA10 sama MA20 berada di atas, tandanya dia masih akan turun. Kapan mau mulai ngambil? Bukan dari angka kalau saya, teman-teman. Kalau angka terserah teman-teman. Yang penting posisi si MA10 yang warna biru yang ini nih ya.
sudah mulai berada di bawah candle dan satu lagi menghadap ke atas. Model ini kan di bawah candle tapi tidak menghadap ke atas. Bahkan waktu saya bahas terakhir ya, saya bilang hati-hati nih dia bikin gap ya. Karena ketika naik suka ada gap itu suka ada penurunan, teman-teman ya. Makanya jangan sampai dijebol lagi ya. Nah, ini untuk bandar lokal cenderung jualan ya. Kemarin sempat ngambil di level sini nih ya. Terus dia jualan lagi karena dia meneruskan penjualannya ya. Nah, bandar Forex sudah ngumpulin barang walaupun 2 hari terakhir keluar. Forex sudah ngumpulin barang nih. Mudah-mudahan nanti dipantulkan ya. Mudah-mudahan dipantulkan bisa ngebreak MA 10-nya dulu. Bila mana MA 10 sudah mulai dibreak, sudah sampai ke level 1 2 30 lagi, saya pikir dia akan melanjutkan kenaikan lagi. Tetapi kalau level sini aja tidak sanggup dijebol, hati-hati dengan ngambil tenaga terlalu dalam, akhirnya jebol support. Nah, ini bandar forex kita cek ya siapa yang ngambil 16 Desember. 16 Desember. Nah, AKLG ZP sudah ngambil lumayan teman-teman ya, 84 miliar walaupun CC keluar, BB keluar, tapi AKLG ZP sudah mulai ngambil bagus. Bandar lokal kita cek dari penurunan di sini teman-teman. Nah, tanggal 17 Desember ya. Yang penting ada yang nampung enggak gitu. Oh, yang nampungnya teman-teman kita, teman waspada ya. Yang nampungnya semua teman-teman kita. Jadi butuh break aja ini mah ya. Butuh yang namanya MA10 di break menghadap ke atas. Saya pikir dia sudah mulai up kembali. Ini nunggu break, pada kemarin nunggu break ternyata tidak diberikan. Bahkan tanda kenaikan pun belum ada satupun yang di break. Maka waspadalah teman-teman ya terhadap emiten yang tanda kenaikan belum ada satupun di break. Tapi untuk pungutan forennya masih bagus, hanya bandar lokalnya aja gitu ya. Yang keluar bahkan yang nerimanya teman-teman kita. Nah, ini kalau dia ditahan di level 1005 mungkin akan cenderung membaik ya. Asal dia ngebreak dulu satu atau sama sini aja break 1 2 30, saya pikir tinggal lihat dulu nanti foreign masih bandar lokal ngambilnya aktif enggak ya. Kalau pengambilannya luar biasa maka dia akan melakukan kenaikan kembali. Cuman biasanya diuji dengan setengahnya. Ini model di sini diuji dengan setengahnya, ternyata tidak sanggup, nanti diuji dengan setengahnya di sini nih. Jadi pas ada putar balik, teman-teman uji ya di sini. Nah, contohnya dia putar balik di sini. Ya, nah ini area sini harus dibreak, berarti betul area sini harus dibreak. 1, 2, 3, 5 harus dibreak, baru terjadi kenaikan yang lumayan biasanya teman-teman. Untuk MTEK, kita cek MTEK posisi di mana. MTEK posisinya di mana? Padahal dia belum sampai ke harga tengah ya, artinya masih ada kesempatan sih harga tengah teman-teman ya. Soalnya terlalu dalam teman-teman, supportnya rally-nya terlalu tinggi dia teman-teman ya. Oke teman-teman ya, sementara gitu dulu ya, ini banyak tanda kenaikan, ingat banyak tanda kenaikan yang dibikin berarti dia tidak ada kesanggupan untuk melewati harga tertinggi sebelumnya ya. Berarti dia harus bisa melewati harga tertinggi di sini nih ya. Ini mah setengahnya dulu deh. Oke, teman-teman, model sini kan gagal dia untuk ngebreak ke area sini. Kalau gagal ya waspadalah teman-teman. Oke, untuk si MTEK seperti itu ya. Waspada. Kalau trennya masih bagus, masih uptrend, cuman ya waspada aja ketika dia jebol MA 200. Begitu ya, teman-teman. Esip. Esip. Bahas Esip sangkut di 84. Esip 84. Udah 86 teman-teman. Udah kejemput dong. Ini kalau dari pungutan teman-teman. Ini baru kemarin yang suka saya bilang kan. Ketika bebas FCA jangan kaget kalau si bandar lokalnya jualan gitu kan. Mereka bandar lokal jualan kan. Nah, kemarin bandar lokal masih jualan teman-teman. Kemarin tapi beberapa hari terakhir sudah mulai ngambil lagi nih 3 hari ya. 14 Januari. Saya tuh kesalnya tuh kalau XA yang menjadi bandar teman-teman ya. Kita tidak bisa memprediksi teman-teman si XL ini lokal apa retail apa bandar gitu kan. Suka pusing kan. Nah, ini disinyalir si bandar lokal sudah mulai masuk ya. Kita lihat ada siapa, ada si LG ya. Ada HP, ada LG nih teman-teman. Ada HP, ada CP, ada LG, YU sudah mulai masuk ya.
teman kita keluar ya, sayang banget si DR-nya keluar ya. Nah ini kalau mau ngambil sabar dulu ya, biarkan dia break dulu. Area breaknya mana ini teman-teman, si SIP ini. Oh ini area breaknya sini nih, 86 teman-teman, area breaknya 86 ya. Satu kali, dua kali, tiga, empat kali teman-teman, 4 kali di break, tapi sama shadow gitu ya, harusnya sama body. Nah bila mana 4 kali sudah mulai di break, saya pikir kenaikan ke angka 98 lagi akan terjadi lagi. Terlebih lagi Bandar Lokal pun sudah mulai ngambil. Nah per hari ini Foreign sudah ngambil net buy 1,5 juta, bukan miliar ya, juta aja teman-teman. Tanggal 19 Foreign ini ada si AK ya, kecil amat 186. Retail juga bisa gitu segitu mah ya. Oke teman-teman, 18 sudah kejemput tadi ya. Nah berarti si SIP ini harus berusaha break teman-teman ya, break ke area 86 deh, 86 87 ya. Nanti kan sini ada gap nih ya, ini gap nih, ini target gap nih, ini bisa ke sini teman-teman ya, target gap. SIP itu FCA kelas 1 ya, SIP. SIP itu masih di harga murah banget ya, kemarin tidak mau jebol sih deh. Berarti 151 teman-teman ya standarnya nih. Bila mana 151-nya dijebol, targetnya ke angka 196. Berarti kalau ditargetkan ke level sini sih masih aman ya, masih bisa teman-teman ya. 113 usah untuk gapnya aja nih ya. Kecuali kalau dia sudah mulai ngebreak area 149. Ini kan area break semua, ini bukan area targetnya ya. Tinggal ngebreak aja sebenarnya teman-teman ya. Jadi kan ini sudah dicapai di sini ya. Tinggal ngebreak aja. Jadi ini area break. Mungkin sekarang targetnya gap dulu teman, 113 dulu ya. Nanti kalau sudah mulai di break 113-nya, saya pikir dia akan melanjutkan kenaikan ya. Oke teman-teman ya. Tanda penurunan kemarin dijebol ya. Nah, dia tanda penurunan dijebol teman-teman nih. Dia bikin tanda penurunan yang baru nih. Bagus teman-teman ya. Kalau tanda penurunan dijebol berarti kan PR. Ya ingat ya, tanda penurunan itu PR yang harus dikerjakan. Dia PR-nya sampai ke angka berapa? Nih teman-teman, banyak gap. Ke angka 53 ya di sini nih. 53 tuh PR-nya ya. Maka waspada aja lah kalau PR-nya sudah. Nih masih di dalam candle, tapi sudah mulai berada di bawah. Cuman dia ada gap kecil ya di bawahnya. Kalau dia break area 8687, saya pikir dia akan menjalankan kenaikan ya. Karena Foreign ngambil cuma sedikit doang gitu ya. Bandar Lokal yang sudah mulai ngambil lagi. Oke teman-teman ya, si SIP itu sebenarnya kalau si Bandar Lokal terus jualan pun harusnya teman-teman udah tahu gitu ya kan, sudah saya kasih tahu bila mana kebebasan FCA, dia suka jualan dulu. Bagus kalau dia jualan, artinya punya duit ya. Kalau dia punya duit bisa memaaf harga lagi teman-teman ya. Kecuali kalau si market maker lokalnya pelit, habis jualin geletakin aja di 50 lagi gitu ya. Karena emiten 50-an. Ingat ya, emiten 50-an. Real teman-teman, real. Dari Suse Indice, Suse Indice, real. Wah, real lagi diakumulasi sama foreign, keren nih. 12 Januari. 12 Januari foreign ngambil. Wah, si AKZP bagus sih pengambilannya nih. Sampai 3,4 miliar, JP 2,9 miliar. Ditambah lagi CC walaupun tidak sampai miliaran, tapi pandar foreign sudah mulai bagus. Tanda kenaikan sudah mulai di break nih, sudah mulai bagus teman-teman ya. Kita kasih ke sini aja deh. Ya, kita kecilin aja. Nah, ini areanya 1 kali tembus. Nah, berarti targetnya pada tinggal dikit lagi ya. Nggak apa-apa teman-teman ya. Ini sudah mulai membaik nih, pungutannya pun sudah mulai membaik. Bandar Foreign sudah ngambil bagus, bandar lokal pun dari sejak tanggal berapa nih bandar lokal ngambil keluar 2 hari, kita cek dari tanggal 30 Desember deh. Ya, sudah mulai mungut kembali nih si Foreign-nya ya. Bandar lokal ada YB sama MG. AZJP itu sudah mulai bagus nih. Jadi si real ini lagi diakumulasi ya, lagi bagus teman-teman ya. Nanti area break sini nih yang teman-teman harus perhatikan ya. Bila mana level sini dia tidak sanggup di break ya, waspada dia ada penurunan lagi. Tapi sudah mulai dibentuk nih
Step 1, step 2, step 3 ya. Jadi step 3 ini jangan sampai dijebol. Kan tanda penurunan di sini 72 sebenarnya masih aman sih kalau dijebol pun ya. Cuman waspada aja karena di sini kan support, ini juga support. Support 1, support 2 gitu ya. Wah, kalau sudah mulai di break 90 saya pikir targetnya ke sini bisa nih. 124 targetnya. Agak atas sedikit di angka 161. Itu targetnya ya. Pengukuran sudah mulai bagus tuh. Smart money kemarin ngumpul. Cuma sini smart money tidak ngumpul ya. Cuma sedikit doang nih. Tuh, cuma sedikit doang yang ngumpulnya. Kalau waktu di sini ngumpulnya bagus kan. Nah, bagus ya ngumpulnya. Oke, sudah mulai bagus teman-teman ya. Pengukuran foreign sudah mulai bagus. Bandar lokal pun sudah mulai mungut. Tinggal pemicunya aja nih gitu. Musuhnya siapa nih gitu. Lanjut ada emiten habis BKSL Ariel. BKSL dulu ya. BKSL. Kita cek deh BKSL. BKSL punya siapa BKSL? BKSL nyangkut di atas. Dari Muslim Pedia Channel. Dari Cocok Tanam. BKSL masih bisa naik nggak? Nyangkut katanya. BKSL nyangkut masih bisa naik nggak? Ini saya itu lihat bandar lokal sama si foreign lagi jualan. Tetapi secara TA bagus. Step 1, step 2-nya bagus gitu ya. Bahkan dia punya candle panjang ini nih tidak dilewatin teman-teman ya. Nah, 169 saya bikin lagi deh untuk tanda kenaikannya ya. Sekalian saya ngasih tanggal baru di sini nih. Tanggal 19.01.26. 3D ini. Gedein dikit deh. BKSL itu sudah belum bikin support di sini nih ya. 1, tanda penurunan sudah mulai agak sedikit disentuh. Nah, dia punya candle panjang di sini teman-teman. Ini semua candle tanda tiang ya di sini. Jangan sampai dilewatin lagi ya. Karena kalau dilewatin patut waspada. Yang suka saya bilang ya, ketika tiangnya jebol di sini, tiangnya jebol kan tuh turunnya lumayan kan. Nah, untung ada tiang satu di sini. Makanya tiang panjangnya yang sampai dijebol ya. Berarti maksimal di atasnya 1 tik. Berarti di angka 149. Karena pungutannya saya lihat di sini teman-teman, kita cek deh. Pungutannya kita cek harus beruntun teman-teman. 19 sekarang ya. Nah, domestiknya sudah mulai bagus nih teman pungutannya nih. Di sini ternyata sih keluar ya. Ternyata di sini kan ternyata keluar di bandar lokalnya ya. Ternyata yang mungutnya bagus nih teman-teman nih. Oke lah IP keluar gitu sama si Ajet gitu ya. Tapi yang mungutnya bagus nih 11 miliar, 4 miliar, si MG juga 4 miliar. Artinya si BKS ini kumpulin sama bandar luar. Makanya jangan sampai jebol candle panjang ini nih teman-teman ya. Kalau dia jebol waspada aja. Dia bisa turun ke level 138. Tapi selagi support yang agak sedikit bawah tidak dijebol sih masih aman gitu ya. Tapi harusnya sih jangan dijebol ini kalau ingin bagus dan tenang gitu kan. Jadi kalau dia masih tidak dijebol masih harusnya teman-teman tenang gitu ya. Bahkan hari ini pun ya UCPBK itu ya UCPMG gitu ya. Bahkan YBHD pun sudah mulai broker bukan broker retail, teman yang ambil bagus. Nah, di forennya si AKBK keluar, cuma jajan jenahan nih teman-teman 152 ditahan ya di bawahnya. Oke, teman-teman ya, walaupun bandar lokalnya keluar, tapi cenderung diambil sama bandar bandar luar nih teman-teman, ini untuk domestik terutama ya. Kita cek deh 2 hari ini ya. YU sudah 12. Kita cek lagi 14-nya. YU masih 12. YU 12,4. YU 15. Dikumpulin sama si YU teman-teman ya. Lanjut 9-nya. YU 14. Nah, di sini berarti teman-teman nih mulainya ya, tanggal 12. Udah ya 15 miliar. Jadi si YU kan emiten broker yang suka memaaf harga ya. Sekarang lagi dikumpulin sama si YU. CP Ajet pun sama si MG masih ada di dalam. Jadi dibuang sama bandar luar, emang si bandar BKS ngebuang terus teman-teman ya. Bahkan foreign pun ikutan ngebuang gitu ya. Tapi ada yang broker yang ngumpulin. Nanti targetnya ke level triple 2 aja ya.
Nah, ini kan sudah mulai setengahnya sudah mulai nah suka saya bilang kan setengahnya nih. Nah, setengahnya sudah mulai diberikan. Nah, makanya jangan sampai diberi lagi. Nah, kalau diberi lagi cenderung akan turun. Di situ sudah membaik tema karena setengahnya sudah mulai diberi, dia bikin koreksian, dia punya tiang panjang di sini jangan sampai dijebol dan broker yang mulutnya pun broker bagus ya. Mudah-mudahan tidak jebol ya tiang panjang ini nih. Kalau jebol waspada ya karena supportnya sedikit agak jauh 132. Nah, kalau sampai dijebol, teman-teman lihat di 139-nya ya. Kalau sudah atas 139 dijebol juga, khawatir ngejebol support cenderung bisa ngejebol MA 200. Waspada aja. Tapi untuk pungutannya bagus. Walaupun bandar lokalnya jualan, tapi ada bandar luar yang ambil gitu kan. Lanjut ke Cepin ya. Ini pakai P Cepinnya ya, bukan pakai F. Cepin. Cepin. Cepin status downtrend. Kenapa status downtrend? MA 200 sudah dijebol ya. MA 200 sudah dijebol. Target biasanya ada 5.600 ya di sini target sama. Belum kesampaian teman-teman. Kenapa dia jebol? Perhatikan bandar lokal sejak tanggal 29 Oktober berjualan terus ya. Tapi ada yang nampung, siapa nih? Bandar Poren nampung terus ya. Hari ini ikutan jualan, nggak apa-apa teman-teman ya. Nah, dia sudah jebol support. Jangan ngambil dulu kalau jebol support ya. Nanti kalau mau ngambil cek 15 menitan dulu. Nah, MA 200 berada di atas, tapi volumenya bagus, hijau. Untuk day trade-nya merah, nggak apa-apa teman-teman ya. Sementara karena jangan ngambil dulu kan. Walaupun ada pantulan, walaupun ada pantulan, sabar dulu ya. Karena MA 10, MA 20, MA 200 berada di atas harga atau di atas candle, teman-teman ya. Lebih baik sabar aja dulu. Bagi teman-teman yang nyangkut bagaimana gitu kan. Foreign aja ikutan nyangkut, teman-teman. Kalau dia ngambilnya di sini, lepas sini gitu ya. Tapi ingat, foreign mengambil sejak lama gitu ya. Kita cek dulu Cepin posisi di mana. Ini posisi itu penting ya. Jadi teman-teman ngambil di harga berapa gitu ya. Nah, perhatikan dari mulai tahun sini nih. Tahun 2021 cenderung turun, cenderungnya turun. Ada support sedikit agak jauh. 3957 sama di angka 2422. Berarti dia mau ngejar ke sini 4320, teman-teman ya. Nah, ini statusnya perhatikan teman-teman. MA 200 sebenarnya masih menghadap ke atas sedikit. Masih menghadap ke atas sedikit. Karena bandar foreign pun kan masih banyak barangnya. Nah, kemarin kita cek hari ini ya. Hari ini kita cek. Nah, teman-teman kita yang ngambil. Tapi MG sudah mulai masuk nih. Sudah mulai ngumpulin barang lagi. Nah, biasanya suka agak sedikit digas-gas tipis lah gitu teman-teman ya. CCAK ada pengambilan tapi YU betul-betul jualannya gede teman-teman ya. ODCP pun jualannya gede nih. Jadi sabar aja dulu untuk ngambil, tunggu sampai betul-betul MA10 di bawah candle kembali. Karena MG sudah mulai masuk, nah biasanya suka didorong-dorong dikit lah, dipertahankan ya. Tapi kalau mau ngambil sabar dulu. Kemarin aja aku sudah masuk MA10, MA10-nya menghadap ke bawah itu masih potensi penurunan. Mulai di sini terjadi kenaikan tapi ada gap kecil terjadi lagi penurunan. Lebih baik waspada aja dulu untuk ngambil atau jangan ngambil dulu, sabar dulu. Biarkan MA10 di bawah karena menuju ke atas dan targetnya nanti jangan jauh-jauh di bawah MA200 karena lagi posisi downtrend. Nah, ini sebenarnya cenderung ditahan di harga tengahnya ya, mungkin lepas-lepas dikit lah. Cenderung ditahan di harga tengahnya. Maka tunggu putar baliknya dulu. Karena MA200 masih ada harapan kecil nih ya, MA200 masih menghadap ke atas. Jadi tunggu dulu sampai betul-betul MA10-nya berada di bawah candle kembali atau kalau saya itu kembali ke realnya lagi gitu ya. Kembali ke jalan yang benar dulu. Ini dia memang cenderungnya itu Cepin itu memang dijual di harga tengah ke atas ya. Jadi targetnya itu harus standarnya di angka 5235 ya di sini nih. Kalau sudah mulai break teman-teman dan bisa mengarahkan MA200 menghadap ke atas, saya pikir bisa up kembali ya. Ini soalnya sudah mulai bagus nih sebenarnya MA2 sudah mulai bagus MA200-nya. Walaupun hari ini ada pembuangan dari bandar lokal dan foreign, tetapi bahwa berdasarkan pungutan MG ya lumayan lah
teman-teman. Tapi kalau mau ngambil sabar aja dulu. Karena buangannya masih masif, turunnya bandar lokal, buangnya gede banget teman-teman. Pici sekarang ya. Ini PD Pici. Pici baru dibahas ya. Padahal kan Pici baru dibahas. MIDI coba. Takutnya saya salah bahas teman-teman. Benar. Pici baru dibahas nih Pici. Victoria. Pici dari Andrianus Niladi ya. Dari Bro Muhammad Restu. Pici sudah bottom. Pici sudah bottom. Bikin tanda penurunan di angka 585. Nah, bit opernya tipis nggak sih ini teman-teman? Tapi tebal nih bit opernya bagus teman-teman. Penasaran saya ini. Si Pici ini. Perlu dibahas soalnya teman-teman ya. Perlu dibahas ini si Pici baru dibahas ya. Pici itu standar di harga tengah ya. Dia sudah melampaui harga termahalnya kemarin di sini. 1052. Oh tipis teman-teman, bit opernya tipis. Tapi tipis jarang-jarang ya sih. Oh karena kenaikan ya jadi jarang-jarang, wajar lah. Sedang sih teman-teman ya. Bid opernya sedang, kemarin ini harga tertingginya di sini nih si Pici. Nah kalau dia bisa break area sini aja teman-teman ya. Ini bukan hanya sekedar tanya kan harga 1155 itu harga di atas banget ya. Artinya sudah melampaui harga atapnya. Nah, MTN di up terus, di up gitu ya. Dia punya standar di harga tengah lebih kurang dikit ini milik. Cuma saya tidak suka dengan candlenya aja sih teman-teman. Kalau kenaikannya semua juga suka ya. Ini gap nih pasti kejemput gap ya. 855 pasti kejemput. Dan tanda kenaikan pun saya pikir kejemput juga nanti. Saya bikin tanggal aja di sini. 190126 biar MTN pernah dibahas. Ini baru dibahas teman-teman. Nah, targetnya ke sini lagi. Ya, targetnya ke sini lagi nanti. Hanya harga tertingginya di sini. Ya. Oke, ada gap. Ini pasti kejemput gapnya dan juga tanda penurunan nanti ke depannya bisa kejemput juga. Kalau ini MA 200-nya lurus aja ya. Flat aja ya teman-teman ya. Karena menghadap ke atas, cuman ini saya tidak suka dengan kenaikannya. Cenderung dia mengalahkan gap ya. Gap, upper gap apalagi turun lagi. Tapi anaknya kalau sudah ada kepala merah ya targetnya pasti ke sini lah. Kita cek, forennya bagus nih pengambilan foren ini, kita cek ya. Dari mulai tanggal 7 Januari. 7 Januari Bandar Foren sudah mulai ngambil nih, bagus. Nah, ada BK 5,5 miliar TPAK ya. Nah, ini yang di bandar lokalnya ya. Ada teman kita yang masuk ke sini. Kita cek dari tanggal 7 sama ya. Jadi tanggal 7 itu YJ, FJ, CPUS, YP ini teman-teman. Ini bandar lokalnya YP ya. Nah, si LG sudah mulai masuk ya, sudah mulai nampung lah gitu ya. Nah, teman-teman kita juga sudah mulai nampung. Saya pikir di sini jangan dia di bandar luar masuknya, ke bandar luar Excel sama si LG. Karena penghutangnya pun besar banget gitu kan. Nah, domestiknya ternyata untuk hari ini tanggal 19 ada si LG sudah mulai masuk, bagus ya. Oke, teman-teman, penghutan untuk bandar luarnya bagus si LG. Foreign memang keluar hari ini. Tapi kalau dilanjutkan untuk penghutannya masih banyak. Jadi bandar foreign masih banyak barang dan bandar luar sudah mulai masuk. Walaupun bandar dalamnya keluar, tapi bandar luar sudah mulai masuk. Ini MA 200 berada di bawah. Benar-benar ini mah teman-teman jangan kaget aja kalau naiknya gercep, turunnya juga gercep, jangan kaget. Tapi kalau teman-teman di level sini saya pikir kejemput lagi. Rata-rata sudah di harga tengah. Nanti kalau ini sudah terbuka, teman-teman Punda Chat ini ya. Nah, kalau Punda Chat ini sudah mulai terbuka lebar, kan sekarang tertutup ya. Sekarang kan tertutup nih. Nah, maka dia akan melanjutkan kenaikan lebih tinggi lagi nih. Ini kan tertutup nih.
Bila mana dia terbuka lebar lagi, maka akan terjadi kenaikan yang lebih tinggi lagi. Tapi kalau masih tertutup terus, berarti maksimal di sini sudah. Tapi kalau sudah mulai ada space antara atap sama harga pucuk, saya pikir dia akan melanjutkan kenaikan. Untuk area penurunan, karena ini zigzag gitu, manfaatin shadownya aja teman-teman ya. Karena bandar foreign pun belum keluar, bandar lokal keluar tapi diisi dengan bandar luar. Area aman 690 aman banget di level 740. Kalau dia jebol daripada MA 200 waspada aja. Tapi kalau yang melihat MA 200 masih menuju ke atas sedikit ya. Sudah lurus tapi dikit ke atas. Artinya bisa jadi terjadi kenaikan karena si bandar foreign belum jualan dan si bandar lokal pun cenderung keluar tetapi bandar luar sudah mulai masuk untuk si pici ini. Tekim, kita cek Tekim. 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 Dari bocil GGWP ya. Wih, tepin sampai OPMS emang udah dibahas belum sih OPMS teman-teman? Oh, OPMS udah dibahas ya. OPMS kemarin dibahas teman-teman. Udah dibahas kemarin OPMS, Bro. Nah, udah dibahas di nomor 25 teman-teman kemarin ya. Sekarang Tekim ya. Dari bocil GGWP ya. Tekim sampai target 1 2 udah selesai dong teman-teman. Saya bersyukur sudah selesai teman-teman di sini ya. Selesai nih. Selesai. Berarti kalau dia koreksi akan lebih bagus lagi. Selanjutnya berarti area break di sini teman-teman. Ini area break. Saya kasih tanggal aja ya. Apakah ke atasnya ada target? Loh kan nggak ada kan? Nah, berarti sudah selesai target saya sampai sini ya. Saya kasih tanda penurunan untuk area aman. 780 kalau turun aman ya. Sampai ke level sini nih amannya. Nah, sini. 7525 ya pas MA20-nya nih aman. Syukur-syukur dia bikin support teman-teman ya. Syukur-syukur dia bikin support. Kalau pungutan bagus ya. Bandar foreign perhatikan, bandar foreign mengut terus. Ini Tekim lagi posisi bagus. Trennya pun masih uptrend. Bandar foreign akumulasinya keren, bandar lokal pun masih bagus walaupun 3 hari ini ada pengeluaran ya bandar lokal ya. Tapi kalau kita lihat bandar lokal siapa yang nangkung? Ada si DH, PP, PGGR. Ini broker bagus juga yang nampungnya teman-teman. Kita lihat foreign dulu ya. Dari tanggal berapa nih? 15 Desember. 15 Desember foreign. Nah, foreign ya tuh. Pengambilan lebih banyak daripada pengeluaran. Artinya lagi diakumulasi. Bila mana terjadi penurunan yang tadi saya bilang itu ya sampai maksimal 7525 atau MA20-nya itu cenderung bagus biarkan dia bikin support dulu. Kalau jadi kan ada candle panjang sini jangan sampai dijebol. Kalau jebol dia turunnya suka agak panjang dikit teman-teman dia. Bisa jadi ke level 7200 lagi gitu ya. Jadi kalau jebol sini ya yang penting tidak jebol level sini aja teman-teman semua masih aman sebenarnya gitu ya. Iya. Sekaligus tanda penurunan 6920-an. Oke, pengujiannya bagus. Kita cek Tekim di sini posisi di mana Tekim. Tekim dia masih punya target. Kan kalau pungutannya keren mah enak teman-teman. Wih, masih punya target teman-teman dia nih. 10.000, 9.100 teman-teman ya. Oke, ini babak kedua berarti ya. Kalau sudah mulai break 8275 nih area break ya. Kita cari di sini. Nih, sudah tercapai juga sini teman-teman. Artinya semua target yang kita canangkan sama-sama tercapai. Nah, di sini di atasnya nih. Ini pasti ada gap. Kalau begini ada gap, teman-teman. Saya suka kasih tanda kok kalau gap. Gap sudah kejemput dengan baik. Nah, kalau diginiin enak kan. Si kepala merah dikit ya. 9.000, nah 9.000 pas target selanjutnya. Lanjut. Nah, di sini nih ada yang harus diselesaikan ya PR-nya.
PR-nya cuma sampai sini saya teman-teman. 9.500. Di atas itu nggak ada. Level sini sebelah sini ada gap nggak nih? Kalau ada gap enak nih teman, pasti ke situ kalau ada gap ya. Kita cek deh. Mudah-mudahan ada gap bekas apa gitu teman ya. Jadi kalau ada gap itu enaknya tuh pasti kejemput kalau gap ya. Nah, ada gap di sini teman-teman. Ini pasti kejemput nih, gap 15.450 ya. Itu area gapnya. 15.450. Kita balik ke depan ya. Kita tandain di situ gap 15.000 ya. Tekim. Nah, kita ke atasin dulu. 15.000 ada gap di sini. Mana 15.000? Jauh ya. Nah, sini nih gap ya. Nah, bisa ke sini lagi teman-teman. Target gap. Target gap. Nah, berapa sekarang? Nah, saya jauhin dulu karena semua masih jauh, teman. Saya bikin jauh aja lah. Kalau ketinggalan teman-teman ya. Karena masih jauh itu kan. Masih jauh banget itu ya. Oke, ini area tanda kenaikannya, nanti targetnya di sini aja nih. Ini kan tanda kenaikan 2, saya bikin target di angka 9.500. Target di situ ada kepala merah ya. 0126. Oke, teman-teman itu targetnya, mudah-mudahan bisa sampai situ ya. Kalau terjadi koreksi yang tadi saya bilang itu ya, masih posisi bagus dan baik-baik aja. Oke, teman-teman ikutan raportnya bagus teman-teman. Harga pun masih di bawah harga tengah, masih aman lah. Masih posisinya murah. Tekim sudah haj sekarang. Haji. Dari Bro Ridwan, saham saham haji. Mau bulan puasa nih, haji naik gak nih lebaran? Amin. Naik. Mudah-mudahan naik ya. Pada ya hari ini naik teman-teman ya. Cuman ini belum di break nih 166-nya ya, biarin lah. Dia kan saham akselerasi itu. Akselerasi elit nih teman-teman. Ini saya masih melihat si MA 200-nya masih menuki ke bawah teman-teman ya. Jadi kalau dia sideways atau di break sekali lagi yaitu sideways sebentar itu akan lebih enak lagi sebenarnya teman-teman. Nah, saya melihat MA2 masih menuju ke bawah nih. Saya masih ada udah di break sama sudah dipotong ya sama MA10-nya ya. Cuman ini masih melihat ke bawah, teman-teman, masih menunduk ke bawah. Berarti harus ada upaya si haji ini ya untuk koreksi ataupun bukan koreksi deh. Dia harus sideways atas dulu sih enak. Cuman dia kelakuan dia tidak terlalu ada koreksi ya. Tinggal tunggu aja nih teman-teman MA2 harus menghadap ke atas ya. Nanti targetnya yang terdekat 179 nih 210 itu punya gap dia. Pasti kejemput teman-teman gap itu ya. Nah, ini ada Foren hari ini masuk 878,2 juta. Ini kan papan akselerasi. Jadi kalau pengambilan segini besar teman-teman ya. Kita cek deh 13 Januari sekalian. 13 Januari. Desember ini bro. Nah 13 Januari. Nah CC sudah ngambil 780. BK ngambil ya. Jadi kalau untuk akselerasi segini itu besar teman-teman. Apalagi 1 miliar gitu kan. Pasti besar banget. Nah kita cek untuk bandar lokal sudah ngambil sejak tanggal 27 November di sini nih. Ya. Kita cek deh 27 Novembernya nggak apa-apa ada agak jauh juga ya. Nah dikuasain sama teman kita. Ya. Keren banget teman kita ya. Saya pikir ini sudah bagian daripada market maker kayaknya sih. Bisa jadi gitu ya. YB masih ada di dalam, MG masih ada di dalam. Mereka belum jualan loh teman-teman. Nah untuk hari terakhir, hari ini ya tanggal 19 Januari, bagaimana? Tuh masih nguasain teman-teman. Masih nguasain teman kita ya. Tapi dibarengi dengan CP gitu, GR, MG juga sudah mulai masuk walaupun sedikit. Jadi si haji ini
pungutan porennya bagus, bandar lokalnya keren, hanya tinggal menunggu untuk arah konfirmasi MA 200 sudah menghadap ke atas. Itu akan lebih keren lagi. Kerennya markotop deh teman-teman ya. Nah, makanya kalau dia turun agak sedikit panjang sampai ke lepas ini harusnya teman-teman harus santai. Kenapa? Satu, MA 200 masih menuju ke bawah. Yang kedua, dia punya tanda penurunan berupa gap. Jadi kalau dia turun lagi ke bawah, nggak usah khawatir. Asal ditahan di atas MA 200-nya. Tinggal tunggu sideways sebentar, tunggu MA 10, 200 yang menghadap ke atas, saatnya dia keren. Si volume pun hijaunya bagus banget teman-teman. Oke, target terdekatnya 180 sama di angka 210 yang patut diwaspadain. Ini kan belum big supportnya di sini nih, agak sedikit jauh ya, waspada ya, agak sedikit jauh. Jadi bagusnya sih dia biar sideways dulu, biarkan MA 20-nya menghadap ke atas dulu, biarkan di break lagi, biar bikin support akan lebih enak. Tinggal nunggu MA 200-nya aja nih menghadap ke atas aja, teman-teman. Karena terkadang kalau MA 200 masih menghadap ke bawah gitu ya, model goto tuh itu kan masih menghadap ke bawah, teman-teman. Artinya trennya itu masih terdeteksi ada lah gitu ya untuk turunnya itu, teman-teman. Lihat pundacat bahwa berarti si nenek sudah di posisi mahal, teman. Sudah keluar daripada sudah menjemput harga mahal itu ya, harga mahalnya si nenek. Ini sudah ada tanda pundacat berarti sudah mulai mahal, teman-teman. Ini ketinggalan di sini ngapain di situ, teman-teman? Oke, teman-teman nih. Untuk August Tambang Mongolia tuh ya, POH 35%. Karena ada pundacat sini nih, teman-teman. Jadi kita tunggu konfirmasi di sini aja. Kita kasih warna hijau, biru ya. Kita kasih tanggal. Hanya tunggu break aja ini mah. Bukan target, break aja karena target sudah dicapai kan. Nah, ini tanda penurunan yang suka saya bilang ya. Gap, hati-hati dengan gap, hati-hati dengan gap. Setelah terjadi penurunan dan menutupi gapnya, perhatikan bandar lokal sama psikologi jualan dulu. Jangan nerima dulu, jangan ngambil dulu ya, jangan ngambil dulu. Karena bandar lokal sama si Poren lagi jualan dulu ya. Poren jualan si KI besar, walaupun nerimanya si AK. Domestiknya ada YP yang nerima, ada AZ, ada IP bagus sih yang nerimanya, MB juga nerima gitu ya. Sebagian besar teman-teman kita. Kalau mau ngambil teman-teman ya, pastikan dia sudah masuk lagi ke MA 10-nya ya. Pastikan sudah masuk lagi ke MA 10-nya. Karena MA 10 ada relnya ya. Kalau dia sudah mulai mencapai relnya kembali, di jalan di situ lagi itu akan bagus. Karena si Nina ini ya masih punya penurunan 226, terus ini banyak teman penurunannya. Tuh ya, banyak tanda penurunannya. Semenjak dia disuspensi, penurunan, dia di up, langsung diturunin bagus ini ya. Kalau dia tidak bayangin aja teman-teman ya, dia sudah disuspensi kan lama, bulan lebih gitu ya. Dia kena FCA kan, ditaikin lagi ya si bursa, ini mau apa sih gitu kan. Takutnya seperti itu kan marah gitu bursa. Udah setahun suspensi, jadi setahun suspensinya teman-teman ya. Karena ngeyel gitu kan. Akhirnya dia diturunin dulu tensinya sampai mana. Nah, ini ada sedikit sini support teman-temannya, di sini supportnya di sini. Jauh supportnya 186. Itu juga tanda penurunan supportnya ya. Kenapa supportnya jauh di situ? Perhatikan di sini. Ketika dia turun gitu ya. Nah, waktu dia naik itu yang ngebreak itu di sini aja. Nih kan terbawahnya terus ngebreak kan di sini pakai open gap up gitu ya. Nah, ketika teman-teman seperti ini jangan diambil, biarin aja, tunggu aja sampai betul-betul siapa sebelumnya di bawah kanal kembali ya. Jangan sampai teman-teman ngambil. Nah, ini kan posisi MA2 berada di atas, artinya lagi posisi itu. Kecuali kalau teman-teman nanti lihat 15 menitan, MA200 sudah mulai diberi kembali, nah teman-teman bisa masuk di situ. Nah, secara pundacat pun kondisinya sudah di harga mahal. Nanti kalau sudah terbuka ya antara pucuk sama atap atau terjadi space, maka kenaikan akan berlanjut. Tetapi kalau masih tertutup ya ini harga mahalnya. Di sini, cukup di sini. 356. Ini gap ya, ini gap pasti ketutup. Bisa dengan body, suatu saat pasti ketutup. Ya, walaupun dia turun ke level manapun, suatu saat pasti ketutup ke level sini. Cuma untuk sekarang jangan coba-coba ngambil dulu ya.
Karena satu harga masih posisi dari tengah ke atas, artinya lagi posisi mahal. Oke, dan sudah keluar daripada harga mahalnya. Artinya sudah mencapai harga titik termahalnya diturunkan. Beralokasi masih barang pun keluar, masih keluar lah, masih pasif keluar. MPIX sekarang. MPIX. MPIX kenapa ya kasus banget untuk menembus harga 75 MPIX. MPIX tembus 7. Wah, kalau nembus 75 trennya bagus teman-teman ya. Kalau sudah menembus 75 berarti trennya bagus. 1 2 3. Nah, ini juga 4 kali tembus tidak mampu ya. Kalau sudah di apa namanya ditembus, cenderung dia akan up ya. Sampai. Nah, kenapa jawabannya tidak mampu nembus? Karena disinilah titiknya nanti teman. Kalau sudah mulai ngebreak ya cenderung dia akan melanjutkan kenaikan ke targetnya 80 dulu. Nah, ini emiten yang dilongsorkan. Target utamanya 386. Dengan satu syarat, teman-teman sanggup nggak nahannya, sanggup nggak sabarnya. Kalau teman-teman sanggup sabarnya silahkan. Saran saya, cukup bersyukur aja dengan apa yang didapat. Teman-teman bisa ke angka 80, 90, di sini ada target nih, 96 itu targetnya, kita gedein dulu sampai nanti ke harga atas gitu ya. Ke harga ke paket utama itu 133 itu targetnya. 180 targetnya. Ya ada sedikit jauh teman targetnya ya. Nah, jadi gitu teman-teman. Ini perjalanan masih panjang. Perjalanan masih panjang. Ambil aja yang terdekatnya. Apalagi kalau sudah ngeberi area sini ya. Di Bandar Poren pun dia tidak terlalu fokus ya si Bandar Poren pengambilannya ya. Yang bagus malahan bandar lokalnya nih. Masif bandar lokalnya. 16 Desember kita cek 16 Desember. Di Januari 16. Nah, teman kita nih banyak ambil teman-teman. Tapi saya pikir ini bagian daripada market maker kayaknya sudah menjelma gitu teman-teman ya. MGAO ya sudah mulai bagus nih pengambil YU juga. Kalau YU AO MG Beki yang mimpin aja teman-teman. Saya pikir nah ini XL masih tanda tanya nih teman-teman. Penguatannya sudah mulai bagus. Mungkin mau ngusir si XL dulu bisa jadi teman-teman. Nanti kita lihat aja si XL ini keluar enggak gitu. Kalau keluar pas keluar si XL keluar gitu dengan besar-besaran terus terjadi kenaikan yang signifikan berarti mengusir si XL. Sudah mulai di break satu persatu teman-teman ya. Saya ganti tanggal aja ya. Kembali terakhir situ. Nah, teman-teman, kalau sudah ngebreak bagus teman. Pungutan sudah mulai bagus. Nah, yang MA 200 ini teman-teman ya sudah mulai menghadap ke depan harusnya sedikit ke atas gitu ya. Kembali terganggu kan di sini. Kalau status sih masih bagus, masih uptrend ya. Foreign ya sudah mulai ngambil ya. Resias, oh foreignnya pantesan, foreign bukan foreign. Sempat tanggal 28 November. Foreignnya pantesan teman-teman ya. Bukan foreign yang bisa memaaf harga. CSQ ya cenderung kurang lah teman-teman. Makanya saya tidak memperhatikan CSQ untuk di foreign ya. Kalau di lokal oke lah CSQ itu masih ada gunanya lah. Kalau di SQ foreign cenderung saya belum melihat performanya soalnya. Selama saya di market belum melihat performanya. Sip ya teman-teman MPIX tinggal ngebreak aja 75 kalau sudah di break saya pikir dia akan mencetak kenaikan target terdekatnya 81 dan ini punya target utama ya 386. Sekarang posisinya di mana MPIX? MPIX posisi. Masih di bawah banget tuh. Sudah mulai terbuka dikit nih ya. Tinggal sabarnya aja teman-teman. Tinggal sabarnya aja. Jangan sampai teman-teman target 386 baru level sini katanya. Udah jual aja. Udah berarti teman-teman udah. Berarti teman-teman tidak sabar, udah yang terdekat aja. Kalau teman-teman punya shadow udah jual aja dulu. Koreksi ngambil lagi ya. Selagi trennya masih bagus, masih posisi MA 200 masih di bawah itu masih aman dan baik aja. Oke, ini supportnya di sini agak sedikit jauh ya di angka 69 supportnya. Keren sekarang, keren. Ada keren.
FCA kelas 1. Wih, sudah di 34 lagi nih teman-teman ya. Turun dikit nggak jadi masalah, teman turun dikit. Jangan menyesali dengan penurunan sedikit. MG keluar, teman kita masuk. Ini benar kayaknya si XL ini menjelma sebagai market maker teman kayaknya nih. JP masuk ya walaupun ada dimerahkan teman-teman ya. Ternyata bandar lokalnya terdeteksi ya di sini bandar lokal terdeteksi masih mungut besar-besaran teman-teman. Apalagi teman kita ini kayaknya bukan teman kita kayaknya nih. Kayaknya ini bukan lawan juga kalau market maker teman-teman, apa sahabat kita gitu. Ya sahabat kita nih kayaknya kayaknya. JP MG keluar yang suka memaaf harga. Nah ini ada poin masuk nih siapa ya? Oh YP ya broker YP Foreign berarti termasuknya ya dia itu KW teman-teman. YP KW. Oke, pungutan masih bagus walaupun ini sekarang diturunkan ke 50 agak sedikit lumayan lagi ya, tinggal dikit lagi. Nanti kalau sudah di 50, 51 selagi dia bertahan di angka situ kita tunggu kebebasan. Pungutan bagus, TA pun bagus, wajar kalau dia koreksi. Bahkan ke level 27 kembali pun nggak jadi masalah. Yang penting dia ada koreksian itu akan menguatkan. Menguatkan buat apa? Buat kita tahu, oh ini sudah mulai bikin step-stepnya. Itu jadi pada dia naik terus gitu, nggak asik teman-teman. Rally itu nggak asik, mendingan turun dulu, teman-teman. Bikin koreksian dulu, nanti diberi lagi kan lebih asik. Lukisan cenderung bagus, indah lukisannya. Isap sekarang ya, isap. Dari Bro Marendo Droyogi. Isap. Open gap up. Sudah dijebol. Sudah di break. Warna lokalnya keren, tanggal 6 Januari. Wes bagus teman-teman, 6 Januari. Ada MG 2 miliar sama YB sama CAT. Saya pikir ke target 49 bisa nih teman-teman. Itu area break bukan? Oh bukan ya. Target sini dulu ya, 49 di bawah harga breaknya. Harga breaknya sini, target sini ya breaknya. 73. Kalau 73 break baru kita canangkan ke 123. Jadi targetnya silahkan teman-teman pilih. Bisa ke angka 50, 69, atau nanti 123. Dia belum bikin koreksian. Area koreksiannya di mana? Support ya. Ini juga kalau dia turun ke level sini bagus, itu nggak jadi masalah ya teman-teman. 39 diturunin lagi nggak jadi masalah. Ya, kenapa? Gap teman-teman ya. Saya bilang kan kalau gap itu saya cenderung kurang suka kalau ada emiten yang gapnya terlalu panjang. Tapi kalau pungutannya seperti ini mah lanjutin aja. Jadi jangan terparuh sama gap selagi pungutannya bagus, selagi MA10, MA20 berada di bawah candle. Nanti setelah putar balik teman-teman ataupun cenderung buat masa depannya aja nggak jadi masalah. Tapi tanda penurunan tetap kita ya kasih untuk saya tidak mepet ke belakang lagi untuk ngambil tanda penurunan. Ingat teman-teman, semakin banyak tanda penurunan yang saya bikin berarti cenderung lagi up. Nah, sebaliknya semakin banyak tanda kenaikan yang saya bikin berarti cenderung lagi turun. Oke, teman-teman ya. Hisap bagus teman-teman untuk bandarnya ya, dan Smart Money pun sudah mulai masuk. Foreign abaikan aja. Cuma satu hari ini kemarin waktu tanggal 15 mengambil 1 juta. Sudah tidak berfungsi. Dipa, kita cek Dipa. Dipa bisa jadi P101 kayaknya. Dipa. Syarat 101 itu dia harus 82 masih bisa teman bagus nih. Juga kosong di sini. Bisa teman, bahkan harga murahnya aja angka 490 teman-teman. Ini bisa teman. Ya, ini step 1, step 2 ya. Ini lagi koreksi. Lagi koreksi dulu, koreksi panjang ini teman-teman. Kuartal 3-nya ini pasar nego nih. Ada pasar nego
48 harga 2.150. Oh, bisa ke level sini teman-teman. Cek tanggal pasar nego 1 sampai 25 bulan 8 tahun 2025. Ada transaksi 48 miliar itu di harga 2.150. Bisa ke level sini teman-teman berarti. Cuman ya teman-teman sanggup nggak nahannya ya. Teman-teman sanggup nahan ke level 300 aja kayaknya udah mulai lelah teman-teman ya. Kapan naiknya deh ya, seperti ini nih. Jadi dia turun dari bulan Oktober. Turun, naik, dikasih harapan doang. Turun lagi, dikasih harapan doang. Nah, teman-teman sanggup nggak nahan seperti itu? Ini kayaknya area break nih teman-teman nanti ya di sini. Saya bikin tanda sekarang ya. Area break. Karena ini beberapa kali ditembus tidak sanggup. Nah, biasanya kalau area yang cenderung di break 3 sanggup beberapa kali, ketika dia sudah mulai di break, maka itulah saatnya dia naik lebih tinggi lagi. Kita bikin supportnya nih aman di sini, bukan support ini support dijebol teman-teman. Jadi bikin support yang baru di sini di angka 168. Jangan sampai dijebol lagi ya, karena kan ini sudah bikin step turun. Step 1, step 2 turun. Kalau dijebol jadi step 3 nanti teman-teman, step 3 turun. Kalau trennya masih bagus, masih uptrend, dia punya tiang panjang di sini nih. 140 berarti maksimal turun harus di angka 141 maksimal itu. Karena kan tiang panjangnya ini jangan sampai dijebol. Kalau tren masih bagus, masih uptrend per hari ini 1100 bandar lokal sudah mulai masuk. Kita cek bandar lokalnya siapa. MG sudah mulai masuk teman-teman nih. YP, MG, YP kan bagian daripada retail, ada yang retail teman YP itu ya. Ada market maker ya. Selagi dia tidak jebol support lagi ya dan maksimal di angka 139, 140 lah ya. Pokoknya jangan sampai jebol kanal panjang ini aja. Cenderung masih baik-baik aja. Terlebih lagi kalau sudah mulai jebol, waspada jebol MA200 sebagai trennya. Ya, dia punya target kemarin kuartal 3 71 ya. Sudah lebih daripada harga wajarnya. Target saya itu di sini yang kedua kali 236. Selebihnya ada di 424 ya. Sampai level sini sudah mulai bagus nih teman-teman. Nah, kalau teman-teman pingin nanti masuk ya tunggu dulu ya. Biarkan dia masuk dulu ke MA10-nya, biar dia nge-break dulu 180. Saya pikir untuk kenaikan akan bagus ya. Karena sudah melewati harga tertinggi yang sebelumnya. Pungutan bandar lokal sudah mulai bagus. Poren nih, poren cuma jarang-jarang. Jadi abaikan dulu poren ya. Kalau di sini kan bagus nih, ternyata jualan. Nah, smart money-nya teman sudah mulai kumpul dengan baik. Per hari ini MG sudah mulai masuk. KI sedikit masih KI. Kita cek deh tanggal 12. Oh, broker bagus semua yang ambilnya teman-teman. Walaupun dibuang sama bandar lokal Sidipa ya, ternyata bandar yang ambilnya bagus. Bahkan per hari ini pun kan si bandar dalamnya sudah mulai ngambil lagi. Sabar dulu, biarkan dia break dulu ya ke angka 181, 182. Karena dari harga pun posisinya murah banget. Apakah akan ke atas lagi? Kalau berdasarkan P rasio EPS-nya kan milik bandar. Yang namanya bandar ingin diinjak injaknya sedalam-dalamnya. Tapi kalau dia urusan naikin akan setinggi-tingginya dan akan dijual lagi gitu ya. Pasti tujuannya duit. Oke, teman-teman, area 171 ya di break. Kalau di break saya pikir akan melanjutkan kenaikan lebih tinggi lagi. Target yang terdekat 238, area breaknya 284, nanti targetnya di angka 482 dengan keterangan di sini ada transaksi nego di angka 2150. Cek di tanggal 1 sampai 25 bulan 8 tahun 2025. Oke, saya sering tidak melihat di nego ya teman-teman. Jarang sih kalau nego ya teman-teman. Saya kalau ada informasi baru saya cek gitu ya. Kalau untuk sehari-hari mah mendingan net saya karena dia kan yang terjadi di pasar seperti cuman nggak ada teknik-teknik rahasia harga mungkin ya dinego lah. Dimana dia berani harga lebih tinggi berarti bukan rahasia itu sudah dijaminkan lah istilahnya. Asal pungutannya besar ya 10 miliar 1 triliun gitu. Nah, mungkin kita juga wah ini pasti ke sana. Oke teman-teman mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kalau ada tambahan kita akan tambahkan, kalau ada kekurangan silahkan ditambahkan. Dan mohon maaf apabila beberapa emiten belum kita bahas ya. Mudah-mudahan secepatnya kita bisa bahas semuanya. Sekian dan terima kasih. Ciao.